My name is Jeremy Durham. Cerita dimulai saat Jeremy Durham yang ketakutan merekam sebuah pesawat darurat. Dengan suara gemetar, ia memperingatkan bahwa jika pesawat ini berhasil mendarat, maka sesuatu yang berbahaya juga akan ikut mendarat bersamanya. Scene lalu memperlihatkan tim investigasi memeriksa ponsel para korban dan black box pesawat. Dari rekaman milik Clue, suasana bandara Seattle Tacoma awalnya terlihat normal. Gadis kecil itu tampak bersemangat menyambut liburan ke Paris bersama ibunya, yaitu Paula. Di rekaman lain, beberapa penumpang terlihat bercanda dan membuat konten untuk media sosial. Namun rekaman berikutnya menunjukkan kerusuhan dari dalam kabin. Sementara black box pesawat berisi laporan cuaca buruk, panggilan Mayday Mayday atau Hari Mai yang terputus-putus, hingga hilangnya kontak dengan penerbangan Vero 298. Untuk mengetahui kerusuhan tersebut, kita kemudian mundur beberapa jam sebelum kejadian. Terlihatlah Clue dan ibunya Paula bersiap berangkat liburan ke Paris. Akan tapi Clue diam-diam khawatir karena kedua orang tuanya akan bercerai. Di saat yang sama, para penumpang lain juga sibuk dengan urusan mereka masing-masing sampai akhirnya proses boarding dimulai. Saat masuk ke kabin, Jeremy tanpa sengaja menjatuhkan kamera milik seorang anak bernama Brad. Beruntung Brad tidak mempermasalahkannya. Setelah semua penumpang berada di tempat masing-masing, seorang pramugari bernama Emma menegur Brad karena masih merekam meski sudah diminta mematikan kameranya. Tak lama kemudian pesawat akhirnya lepas landas dan penerbangan berlangsung normal. Para penumpang mengobrol, menikmati makanan atau beristirahat seperti biasa. Setelah tenang, Clue hendak pergi ke toilet, namun seorang penumpang tua bernama Marcus lebih dulu masuk dan tak kunjung keluar. Saat hendak kembali ke kursinya, Clue sempat dibentak Darren karena dianggap mengganggu. Beruntung Emma segera menenangkannya. Sambil menunggu toilet kosong, Clue duduk di dekat Jeremy. Keduanya cepat akrab saat mengobrol tentang komik hentai dan alien yang sama-sama mereka baca. Di saat yang sama, Emma dan rekannya mulai khawatir karena Marcus terlalu lama berada di toilet. Ketika akhirnya keluar, pria tua itu tampak pucat, kepanasan, dan kondisinya terlihat semakin buruk. Karena merasa tidak nyaman duduk di dekatnya, Jeremy pun minta pindah tempat. Tak lama kemudian, Paula datang menjemput Clue. Setelah ibu dan anak itu pergi, Emma menghampiri Jeremy untuk berterima kasih karena sudah menemani gadis kecil tersebut. Dari sana, keduanya mulai saling mengenal dan mengobrol lebih akrab. Setelah suasana kembali tenang, para penumpang melanjutkan aktivitas mereka masing-masing, termasuk Brad dan temannya yang sedang bermain kartu. Namun, ketenangan itu mendadak pecah setelah Marcus melihat cahaya merah menabrak pesawat. Ia pun langsung berdiri sambil berteriak bahwa pesawat tidak aman dan semua orang akan mati. Kepanikan itu pun mulai menyebar ke seluruh kabin, sementara Brad justru sibuk merekam kejadian itu sebagai konten. Keadaan pun semakin kacau ketika Marcus kehilangan kendali dan membuat kekacauan. Pria tua itu kemudian berusaha menerobos ke kokpit dan meminta pesawat mendarat. Beruntung seorang penumpang bernama Lauren berhasil menghentikannya. Namun setelah gagal masuk ke kokpit, Marcus justru mencoba membuka pintu pesawat. Namun ia tiba-tiba kejang dan kesulitan untuk bernapas. Emma dan Jeremy pun segera berusaha menolongnya, tapi sayangnya nyawa pria itu tidak berhasil diselamatkan. Dari kejadian itu, Jeremy juga mengetahui bahwa Lauren sebenarnya adalah seorang air marshal yang sedang tidak bertugas. Karena pesawat tidak memiliki ruang penyimpanan jenazah, jasad Marcus pun akhirnya ditempatkan di kursi khusus awak kabin. Sementara itu, Brad justru senang karena berhasil merekam seluruh kekacauan tadi. Ia dan teman-temannya bahkan menjadikannya bahan candaan. Namun Chen mulai curiga dan minta Brad merekam keluar jendela. Dan di saat itulah mereka menyadari pesawat sedang terbang di tengah badai petir. Di sisi lain, Rachel khawatir Marcus mengidap penyakit menular yang bisa membahayakan seluruh penumpang. Di saat itu juga, puluhan anjing di ruang kargo tiba-tiba menggonggong. Kopilot pun sempat turun untuk memeriksa keadaan, namun ia tidak menemukan penyebab apapun dan gonggongan itu akhirnya berhenti dengan sendirinya. Malam pun semakin larut dan lampu kabin mulai diredupkan.
Satu persatu penumpang tertidur hingga suasana pesawat kembali tenang. Sebelum tidur, Chloe mendengarkan rekaman lagu Nina Bobo dari Paula. Namun saat melihat keluar jendela, ia justru melihat cahaya merah misterius. Di saat yang sama, Jeremy yang masih terjaga juga melihat cahaya serupa bergerak di antara awan seolah mengikuti pesawat. Merasa ada yang janggal, ia pun segera melapor kepada Emma. Tapi sayangnya Emma menganggap itu hanya efek petir atau Jeremy yang kelelahan. Beberapa saat kemudian, Chloe pun mengeluh sakit kepala dan demam. Saat diperiksa, gadis kecil itu mengaku melihat cahaya aneh yang sama. Pengakuan itu pun membuat Jeremy semakin yakin bahwa apa yang dilihatnya bukanlah halusinasi. Tak lama kemudian, kondisi Chloe memburuk hingga mengeluarkan darah dari telinganya. Emma pun menduga ada sesuatu yang merusak pendengarannya. Namun beberapa saat kemudian, Jeremy juga mengalami gejala yang sama. Menyadari masalahnya tambah ora karuan, Emma pun segera meminta seluruh penumpang yang merasa tidak sehat untuk melapor. Laporan itu juga langsung diteruskan ke kokpit. Setelah mendengar semakin banyak penumpang menunjukkan gejala serupa, pilot menyimpulkan bahwa mereka sedang menghadapi keadaan darurat medis. Ia pun mengumumkan bahwa penerbangan akan dialihkan ke Dallas. Keputusan itu pun langsung memicu kepanikan, terutama Darren yang merasa dirugikan dan menuntut bertemu dengan pilot. Di tengah ketegangan itu, suara statis nging mendadak mengganggu sistem komunikasi hingga banyak penumpang terpaksa melepas headphone mereka. Di sisi lain, Darren semakin agresif dan mulai melampiaskan emosinya kepada penumpang yang membawa anjing. Lauren pun terpaksa turun tangan untuk menghentikannya. Namun setelah itu, kondisi Lauren justru mulai mengkhawatirkan karena mata dan telinganya mengeluarkan darah seperti gejala yang dialami oleh Chloe dan Jeremy. Setelah situasi kembali tenang, kokpit mendeteksi sebuah objek tak dikenal muncul di radar tepat di jalur penerbangan mereka. Kru pun segera menghubungi stasiun lalu lintas udara untuk memastikan apakah ada latihan militer yang sedang berlangsung di area tersebut. Sementara itu di kabin, Chloe menangis histeris dan memohon agar bisa pulang. Saat kru berusaha menenangkannya, perhatian Jeremy kembali tertuju ke luar jendela. Dengan wajah pucat, ia mengaku benda-benda yang sebelumnya dilihat kini bergerak tepat di atas pesawat. What is it? They moved them. Someone could see the lights. No one knows what you're talking about. Jeremy? Oh my god. Jeremy? Di saat yang sama, Darren kembali mengamuk tidak terima diperlakukan kasar dan terus melawan kru yang berusaha menahannya. Karena dianggap membahayakan, Lauren akhirnya melumpuhkannya dengan sengatan listrik hingga pingsan. Beberapa saat kemudian jawaban baru datang. Ternyata memang ada latihan militer, namun latihan tersebut sudah dibatalkan karena cuaca buruk. Informasi itu pun justru memunculkan pertanyaan baru. Jika bukan pesawat militer, lalu apa sebenarnya objek yang muncul di radar mereka? Kopilot pun segera memeriksa ulang kondisi cuaca. Anehnya, badai yang sebelumnya mereka lewati sudah menghilang dari radar. Namun tak lama kemudian, badai raksasa itu kembali muncul dan kini terlihat mengejar pesawat dari belakang. Bersamaan dengan itu, berbagai sistem mulai mengalami gangguan dan guncangan hebat. Karena situasi itulah, pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat secepat mungkin. Sementara itu, Lauren membantu awak kabin menenangkan para penumpang. Meski semakin banyak orang menunjukkan gejala aneh, tidak ada yang mengetahui bagaimana wabah itu menyebar. Di sisi lain, menara pengawas melaporkan bahwa mereka kehilangan seluruh komunikasi dengan penerbangan. Sebagai langkah pencegahan, pesawat lain di sekitar jalur tersebut segera diarahkan menjauh. Mereka juga terus memantau perkembangan dengan harapan penerbangan itu masih bisa diselamatkan. Di dalam kabin, Rachel mulai menyadari bahwa pesawat turun terlalu cepat. Ditambah lagi, pilot tidak memberikan respon apapun. Lauren pun berusaha menenangkan keadaan dengan menjelaskan bahwa autopilot masih bekerja. Ia lalu memutuskan memeriksa kokpit sendiri. Namun, Darren menghalanginya masuk karena yakin wanita itu menjadi sumber penyakit yang menyebar di pesawat. Lauren pun membalas bahwa sebenarnya hampir semua orang sudah menunjukkan gejala yang sama. Mendengar hal itu, Darren yang semakin panik pun langsung mengurung diri di toilet. Setelah itu, Lauren mencoba masuk ke kokpit. Namun sistem pintunya ternyata mengalami gangguan. Di saat yang sama, situasi semakin mengkhawatirkan karena situasi lalu lintas udara mendeteksi dua pesawat lain juga tiba-tiba menghilang dari radar. Sementara itu, Chandra ingat bahwa mereka membawa beberapa parasut dan ia pun mulai berpikir bahwa melompat dari pesawat mungkin menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri.
Tak lama kemudian, guncangan hebat mengguncang seluruh kabin. Sebuah rak penyimpanan meluncur ke arah Clue. Untungnya Jeremy berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Setelah keadaan mendadak tenang, seolah pesawat benar-benar berhenti, semua orang mencoba mencari kembali cahaya tersebut. Sayangnya tidak ada yang bisa melihat apapun dengan jelas. Saat itu bahkan Emma dan Lauren sudah tidak tahu mereka sebenarnya berada di mana. Tak lama kemudian suara dengungan keras tiba-tiba memenuhi kabin. Di saat yang sama, jasad Marcus mendadak mengalami ledakan kecil. Melihat hal itu, Rachel pun semakin yakin bahwa pria itu membawa penyakit yang menjadi penyebab semua kekacauan ini. Namun setelah memeriksanya lebih teliti, Jeremy menyimpulkan bahwa Marcus kemungkinan tidak meninggal karena penyakit menular. Ternyata pria itu memiliki alat pacu jantung. Jeremy menyimpulkan alat itu tampaknya terganggu oleh dengungan tadi. Namun karena khawatir tim penyelamat tidak akan memahami situasi mereka, Jeremy pun mendapat sebuah ide. Ia membagikan kertas dan lakban kepada para penumpang, lalu meminta mereka membuat tanda di jendela agar siapapun di luar sana tahu bahwa mereka masih hidup. Get him to hold them up to the windows. Okay? Here you go. Press against the window. Hold this against the window. Namun tiba-tiba dari luar badan pesawat terdengar suara langkah kaki seolah ada makhluk yang sedang berjalan di atasnya. Tak lama kemudian, makhluk itu pun mencoba membuka pintu pesawat. Emma pun berusaha menahannya sekuat tenaga, dan di saat itu juga cahaya biru misterius tiba-tiba masuk ke dalam kabin. Sementara itu, Darren yang bersembunyi di toilet justru diserang sesuatu mengerikan dari dalam kloset. Brett dan Taylor mencoba membantu menahan pintu pesawat. Saat teringat membawa tali, Brett segera mengambilnya. Namun sebelum semuanya siap, Darren tiba-tiba keluar dari toilet dengan tatapan kosong lalu melempar Taylor keluar. Kepanikan itu pun langsung pecah. Sesaat kemudian, asap mulai memenuhi kabin, tetapi anehnya tidak ada seorang pun yang tersedot keluar pesawat. Menyadari keadaan semakin berbahaya, Emma pun segera membagikan masker oksigen. Di tengah kekacauan itu, Paula lebih dulu pingsan sehingga Jeremy terpaksa membawa Clue ke bagian belakang pesawat. Dan tanpa diduga, sosok monster bertentakel tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Para penumpang pun langsung melarikan diri ke belakang, sementara Lauren berusaha menembaki makhluk tersebut. Di tengah kepanikan itu, Emma mencoba membuka akses menuju ruang kargo. Untuk memberinya waktu, Jeremy dan Brett menahan monster menggunakan tumpukan loker besi. Tetapi makhluk itu ternyata sangatlah kuat. Tak lama, Emma akhirnya berhasil membuka akses ke ruang kargo. Jeremy, Clue, Emma, Lauren, Brett, serta pasangan suami istri Clark dan Hima segera masuk ke dalam untuk berlindung. Tak lama kemudian, terdengar bunyi akses pintu dari luar, menandakan makhluk itu cukup cerdas untuk mencoba masuk. Beruntung, Jeremy dan Brett berhasil menahan pintu menggunakan ikat pinggangnya. Namun saat keadaan mulai tenang, suara aneh justru terdengar dari dalam ruangan. Oh my god. Saat Lauren memeriksanya, tanpa diduga, seekor makhluk kecil tiba-tiba masuk ke mulutnya dan mengambil alih tubuhnya. Melihat hal itu, Jeremy dan yang lainnya pun langsung melarikan diri ke ruangan sebelah. Tapi sayangnya, Brett tertinggal dan ditangkap Lauren yang kini sudah dikendalikan makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, monster bertentakel kembali menerobos masuk. Jeremy dan Clark pun segera menahan pintu menggunakan loker kargo. Di tengah kepanikan itu, mereka menyadari puluhan anjing di ruangan tersebut hanya diam tanpa reaksi. Saat itulah mereka sadar, hewan-hewan itu juga telah dikendalikan oleh makhluk yang sama. Akhirnya Emma pun mengusulkan membuka pintu kargo untuk mengecek situasi. Namun saat pintu berhasil dibuka, tidak ada seorang pun yang tersedot keluar. Dari situlah mereka sadar pesawat tidak sedang bergerak, melainkan seperti menggantung di suatu tempat. Karena tidak memiliki banyak pilihan, mereka pun mulai mencari apapun yang bisa membantu. Clark menemukan sebuah kapak, sementara Jeremy dan Emma teringat bahwa Brett dan Chen sebelumnya membawa parasut.
Saat mencarinya, Clark tanpa sengaja hendak membuka sebuah peti besar. Jeremy pun segera menghentikannya karena di dalamnya terdapat jasad istrinya. Di tengah situasi itu, ia sempat menceritakan bagaimana sang istri meninggal saat berkemah di hutan kepada Emma. Tak lama kemudian percakapan mereka terhenti ketika Clark berhasil menemukan parasut. Tapi sayangnya jumlahnya hanya 3. Jeremy akhirnya memutuskan agar Emma dan Hima menggunakannya, sementara Clark bertugas menggendong Chloe saat melompat. Awalnya gadis kecil itu menolak karena tahu Jeremy akan tertinggal, tapi ia berhasil meyakinkannya bahwa dirinya masih memiliki cara untuk bertahan. Sebelum berpisah, Jeremy minta mereka menulis pesan terakhir lalu memasukkannya ke dalam tas pesan darurat sebagai upaya terakhir agar seorang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun di tengah persiapan itu, Chloe mendengar suara Paula memanggil namanya. Meski terdengar aneh, gadis kecil itu tetap mengikutinya. Tanpa disadari siapapun, ia justru membuka akses dari bagian atas. Ternyata suara tersebut hanyalah jebakan makhluk itu yang meniru suara ibunya. Akibatnya monster berhasil masuk dan menyeret Chloe, Clark, serta Hima. Untungnya Emma sempat melompat keluar sambil membawa tas pesan darurat. Sementara Jeremy berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam lemari besi. Saat Emma meluncur keluar menggunakan parasut, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara seolah tersangkut sesuatu. Saat itulah kenyataan mengerikan terungkap. Monster yang selama ini mengejar mereka ternyata berukuran sangat besar. Sementara pesawat mereka hanyalah bagian kecil yang menempel pada tubuh makhluk tersebut. Beruntung, sebelum ditarik kembali ke atas, Emma sempat menjatuhkan tas pesan darurat hingga sinyal SOS berhasil dikirim. Sementara itu di dalam pesawat, makhluk-makhluk kecil mulai masuk ke tubuh para penumpang dan mengambil alih kendali mereka. Di sisi lain, Jeremy masih bertahan di ruang kargo sambil bersembunyi di dalam lemari besi. Setelah keadaan mendadak tenang, Jeremy akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Ia lalu berjalan menuju ke kabin penumpang untuk memeriksa keadaan. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti ketika mendengar istrinya memanggil. Meski sempat terpaku karena kerinduan, Jeremy akhirnya sadar bahwa itu hanyalah tipu daya makhluk tersebut. Melalui wujud istrinya, makhluk itu mengungkapkan bahwa mereka sudah menyusup ke banyak manusia dan invasi tersebut tidak lagi bisa dihentikan. Menurutnya, umat manusia sudah terlambat untuk melawan karena mereka sudah mengambil alih tubuh manusia satu persatu. Tak lama kemudian, pilot yang ternyata sudah berada di bawah kendali makhluk itu kembali menghubungi menara pengawas. Ia melaporkan bahwa kondisi penerbangan telah normal dan keadaan darurat yang sebelumnya dilaporkan sudah teratasi. Menurutnya, semua kekacauan itu hanyalah kepanikan penumpang akibat turbulensi. Beberapa saat kemudian, Jeremy keluar dari ruang kargo sambil membawa kapak. Ia terkejut ketika mendapati seluruh penumpang terlihat normal dan justru memandangnya dengan ketakutan. Ketika mencoba menuju kokpit, Lauren berusaha menghentikannya. Namun karena yakin semua orang sudah dikendalikan, Jeremy pun memaksa masuk lalu membunuh pilot dan kopilot dengan kapak tersebut. Tindakan itu pun langsung memicu alarm pembajakan di menara pengawas. Menyadari pesawat hampir kembali ke dunia luar, Jeremy pun memutuskan menjatuhkannya demi mencegah invasi tersebut menyebar. Ia bahkan sudah siap mati dan menyusul istrinya. Namun sebelum berhasil melakukannya, pesawat mendadak stabil. Dan ternyata sistem pendaratan otomatis sudah lebih dulu diaktifkan. Akhirnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Petugas keamanan pun langsung mengepung dan menangkap Jeremy. Di saat yang sama, para penumpang yang sebelumnya berjuang bersamanya satu persatu keluar dari pesawat sambil menatapnya tanpa ekspresi seolah tidak ada satupun yang terlihat mengenalinya. Jeremy pun terus berteriak bahwa mereka bukan manusia, namun tidak ada yang mempercayainya. Dan film pun berakhir. Dan plot twistnya menyebutkan bahwa sebenarnya tidak pernah ada invasi alien sama sekali. Jeremy diduga mengalami delusi, yaitu gangguan mental yang membuat seorang meyakini sesuatu yang tidak nyata. Trauma berat setelah kematian istrinya ditambah obsesinya pada komik hentai dan cerita alien membuat kepikirannya menciptakan ancaman yang tidak benar-benar nyata.
Dalam teori ini, monster parasit alien dan invasi yang ia lihat hanyalah halusinasi, sementara para penumpang sebenarnya adalah orang biasa yang melihat Jeremy sebagai sosok berbahaya setelah membunuh pilot pesawat. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Black Box. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.